Pada jam sibuk di pagi dan sore hari, kemacetan tak bisa dihindari di sepanjang Jalan Saharjo. Pengendara dari arah Tebet ke Manggarai tersendat akibat sebagian ruas jalan digunakan untuk proyek galian utilitas. Menurut warga, proyek galian sudah berjalan selama sebulan, namun belum ada kepastian kapan penggalian ini akan selesai. Tidak hanya menyebabkan kemacetan, sejumlah toko yang berada di dekat galian juga merasa terganggu karena akses yang terputus. Memasuki akhir tahun, beberapa jalan di Jakarta dipenuhi dengan lubang galian. Proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu justru dikeluhkan pengguna jalan karena bikin macet dan berdebu ketika panas terik. Pengguna jalan Jakarta kembali dihadapkan dengan galian yang terhampar di beberapa ruas jalan utama. Meski bertujuan memperbaiki pelayanan publik, proyek galian tetap berdampak kepada warga. Proses pengerjaan yang masih berlangsung membuat jalanan semakin padat dan sempit. Akibatnya, kemacetan pun tak bisa dihindari. Mendekati akhir tahun, sejumlah proyek galian masih saja bikin repot pengendara, seperti di Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, di Jalan Tebet Raya dan Dr. Saharjo Jakarta Selatan. Lubang pembangunan drainase juga membuat warga Jalan Bojong Raya Kembangan Jakarta Barat untuk sementara harus mengurut dada dan lebih bersabar. Menanggapi keluhan warga, Pemprov bertekad segera menuntaskan proyek-proyek galian serupa, salah satunya melalui informasi yang jelas dan terbuka ke publik. Orang membayangkan proyek seperti ini kayaknya nggak ada apa-apa, padahal di bawah ini yang bekerja banyak sekali. Nah, itulah yang akan kami lakukan, sehingga dengan demikian komunikasi publik akan kami perbaiki dan kemudian supaya masyarakat tahu ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Saat ini, masyarakat masih menanti hasil nyata dari deretan galian aktif di sepanjang jalan ini. Dan berharap pada tahun baru nanti bisa melintasi jalan baru yang lebih mulus dan juga bebas lubang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK terus mendalami dugaan korupsi miliaran rupiah yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan sejumlah pejabat. Terbaru, KPK menggeledah rumah dinas Sekretaris Daerah Agus Pramono dan kantor dinas PUPR. KPK menggeledah mobil dinas dan rumah dinas Sekda Ponorogo Agus Pramono di Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo. Seluruh ruangan hingga sejumlah mobil yang terparkir turut digeledah. Di tempat lain, KPK juga menggeledah kantor dinas PUPR Kabupaten Ponorogo. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Harjono Ponorogo dan proyek pembangunan monumen reok senilai 230 miliar rupiah. Terkait pemeriksaan dan penggeledahan ini, Kepala Dinas PUPR Ponorogo Jamus Kunto mengaku menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. Jadi pada prinsipnya kami menghormati proses ini dan membantu sepenuhnya proses hukum yang ada ini, dan untuk yang selebihnya silahkan untuk bertanya langsung ke KPK. Pak, tadi yang diperiksa apa aja, Pak? Silahkan tanya ke KPK. Jenisnya apa, Pak? Ya, data-data yang ada di kantor kita ini. Kasus korupsi masih marak terjadi di berbagai daerah dengan melibatkan kepala daerah, pejabat dinas hingga anggota DPRD. Para pelaku mencari keuntungan haram dari sejumlah proyek pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan Jumat pekan lalu. Sugiri kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, korupsi proyek RSUD Ponorogo dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo. Dalam OTT, KPK menyita barang bukti uang 500 juta rupiah yang berasal dari Direktur Utama RSUD Ponorogo, Yunus Mahatma,
agar posisinya sebagai dirut tidak diganti. Usai OTT, KPK juga menggeledah 6 lokasi di Ponorogo. Gubernur Riau Abdul Wahid terjerat korupsi. KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi dalam proyek infrastruktur. Tak hanya Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 7 pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan 2 pihak swasta sebagai tersangka. Dalam kasus ini, KPK menyita uang tunai rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling senilai lebih dari 1,6 miliar rupiah. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dengan menggeledah kantor Gubernur Riau. Tadi datang ke sini, ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan keluar masuk lah, ya wajar sih. Ya, masuk ke sini, masuk semua udah. Itu aja, cita-cita aja. Sementara itu, anggota DPRD Gorontalo Mustafa Yasin ditetapkan sebagai tersangka penipuan jemaah haji furoda. 62 jemaah haji tertipu dengan total kerugian mencapai 2,54 miliar rupiah. Penipuan ini berlangsung sejak tahun 2017 dengan iming-iming haji furoda berbiaya murah. Kasus ini terungkap setelah ada laporan dari calon jemaah haji yang gagal pergi ke Tanah Suci melalui travel yang difasilitasi pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena gagal bayar pinjaman online terus meningkat. Pemerintah ingatkan bila tidak membayar pinjaman akan mempersulit warga saat bertransaksi di lembaga keuangan. Pinjaman online dan pay later semakin marak digunakan di Indonesia. Mudahnya mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta menjadi daya tarik kedua layanan ini. Namun pinjol yang awalnya menjadi solusi tak jarang berubah menjadi mimpi buruk. Lantaran banyak penggunanya yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini membuat fenomena gagal bayar pun marak terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk membayar pinjamannya. Bila kesulitan, pengguna diminta untuk ajukan restrukturisasi pinjaman. Kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya, bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Pemerintah pun terus berusaha menertibkan pinjol ilegal. Namun hingga kini pinjol ilegal masih banyak ditemui di masyarakat. Kesulitan ekonomi hingga gaya hidup menjadi salah satu penyebab pengguna pinjol terus naik. Gagal bayar di pinjol merupakan indikasi bahwa konsumsi rumah tangga sedang melemah, daya beli masyarakat sedang terpukul, lapangan pekerjaan semakin sulit, terutama di sektor formal. Akhirnya banyak masyarakat di kelas menengah dan rentan itu hidup dari pinjaman online karena menawarkan akses yang cepat tapi tanpa ada konsekuensi yang dipahami soal bunga, denda keterlambatan yang akhirnya untuk menutup pinjol yang sedang gagal bayar, dia akan menarik pinjol-pinjol baru lainnya. OJK mencatat hingga bulan September 2025, utang masyarakat di pinjol dan pay later mencapai 101,3 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun rupiah. Tingkat kredit macet atau gagal bayar pinjol pun naik jadi 2,82%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bagikan tips keuangan bagi Gen Z. Dan berikut tips sehat keuangan ala Purbaya. Jadi dong Pak untuk anak muda yang keuangan. Nah, apa kota udah enggak tahu. Mau yang mahal, mau yang murah,
tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyoroti kasus sengketa lahan yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Menurutnya, JK menjadi korban modus mafia tanah. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjualikan punya tanah seluas ini? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan dari rekayasa macam-macam, permainan liput. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tambalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD pun turut menyoroti kasus ini. Menurutnya, JK menjadi korban dari mafia tanah. Lebih jauh dirinya menilai modus yang dilakukan oleh mafia tanah umum dilakukan untuk menguasai tanah seseorang. Dalam hal ini, Mahfud juga menilai para mafia tanah seringkali bermain dengan oknum BPN dan oknum aparat untuk melakukan pemalsuan sertifikat. Apa yang terjadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarung atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu yang punya, yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 katanya. tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar. Dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluarlah sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan? Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat orang lain yang tidak punya hak menjual, suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. JK pun mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menyebut mafia tanah tidak akan habis hingga kiamat. Nusron mengaku saat ini tengah membenahi tubuh BPN. Kiamat pun pasti akan ada, kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah. Caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat. Masalahnya, yang penting kita yang sebagai regulator ini tidak mau diajak kong kali kong berbuat jahat, dia tidak.